tidak ada pesta. Saya tidak mau keluarkan uang 1 sen pun untuk itu. Terus kita diam-diam aja, anak kita udah menikah. Pokoknya tidak ada yang boleh tahu kalau mereka sudah menikah. Apalagi kan kita sedang berusaha untuk membubarkan perkawinan mereka. Dan kalau kita adakan pesta, berarti kita menerima anak itu menjadi menantu kita. Dan bagi saya itu adalah merupakan aib. Saya sudah bisa membayangkan keturunan macam apa yang kita bisa dapatkan dari keturunan anak pungut itu. Siapa? Saya Den, ditunggu sarapan sama bapak sama ibu. Tolong bilangin aja deh pengantin barunya masih ngantuk. Ntar aja siangan dikit. Atau enggak sarapannya anterin ke kamar aja ya. Tunggu sebentar. Kalau anaknya anak pungut ngeliat kamu pagi-pagi udah kelaparan, dia akan cerita sama orang tuanya. Dan harga diri kamu bisa jatuh. Baru dia di sini, udah seperti duri dalam daging. Maaf Bu, Dan Mario sama istrinya masih capek. Mereka minta diantar sarapan ke kamar. Kamu mau kemana? Setelah makan saya hilang. Kita masih belum bisa berbuat banyak untuk meracuni anak-anak pungut itu, Mah. Karena Mario selalu dekat dia. Orang tua kamu emang pernah membuat saya sakit hati. Tapi terus terang saya nggak tega kalau kita terus mempermainkan mereka dengan cara seperti ini yo. Putri, kamu emang nggak jauh beda sama mama kamu. Orangnya nggak tegaan. Put, kita kan melakukan ini bukan iseng. Ini sekedar memberi pelajaran sama orang tua saya. Apa yang mereka lakukan sama Oma kan lebih berat lagi daripada ini, ya nggak? Iya sih, tapi sampai kapan kita harus terus kayak gini? Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Tante, kok belum ada kabar dari Putri ya? Ya, nggak tahu tuh Vin, mungkin lagi sibuk sandiwara kali di sana. Non, ada kiriman non. Oh iya, makasih Bi. Ije. Dapat surat Vina. Iya, Tante, dari majalah Pesona. Oh, tahu nih apa? Undangan pemotretan lagi kali. Bentar. Cantiknya kamu, Vin. Wah, nanti kalau ada pemilihan foto model tingkat nasional, Tante yakin kamu pasti menang. Tante bikin saya jadi tersanjung banget deh. Sebentar ya, Vin ya. Iya Tante. Halo. Ya. Oh, ada dari? Ya, sebentar. Vin, Ya. telepon dari Yuda. Tante, maaf ya saya jadi ngerepotin. Saya ngasih tahu nomor telepon rumah ini tanpa minta izin dulu sama Tante. Nggak apa-apa kok. Makasih Tante. Halo? Vin,
Majalahnya baru beredar pagi ini, tapi respon yang kami terima sungguh sangat luar biasa. Saya nggak tahu Yud gimana harus berterima kasih sama kamu. Saya nggak berhak mendapat ucapan terima kasih kamu. Kesuksesan kamu karena determinasi kamu yang jarang dimiliki model lain. Kamu sendiri kan yang minta difoto ulang. Ya, inilah hasilnya. Determinasi saya nggak banyak berarti Yud tanpa dukungan yang konsisten dari kamu. Yang sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun sikap saya ke kamu. Konsistensi cuma bagian dari profesionalisme. Tidak pantas mendapat ucapan terima kasih. Lebih baik kita bicara topik yang lain aja. Ada satu hal. Beberapa biro iklan menghubungi kami dan menanyakan alamat kamu. Bagaimana? Apakah boleh diberikan alamat kamu? Boleh, tapi saya mau minta tolong ke kamu ya Yud. Tolong kamu pilihin yang mana yang kira-kira akan memberikan peluang yang lebih baik untuk saya. Saya akan coba. Terima kasih ya Yud. Selamat pagi. Hai sayang. Hai, Ma. Nih, lihat Vina. Cantik ya? Oh, cantik banget. Vin. Selamat ya, Vin. Makasih, Put. Coba lihat. Wah, ini sih lebih cantik dari aslinya nih. Ngeledek apa ngeledek kamu, Yo? Jangan dengerin dia, Vin. Tapi komentar saya akan lain kalau kamu mau traktir kita makan malam. Oke, kita makan malam sama-sama. Sekalian sama Om, Tante, Oma, dan Boyke ya, Tante? Oh, boleh aja. Mudah-mudahan aja nanti Om pulang kantornya lebih cepet ya. Ini kelewat batas, mah. Saya merasa dipermainkan. Saya sengaja pulang lebih awal untuk kita bisa makan sama-sama. Tetap aja kan, anaknya Nemut itu ngajak Mario makan di luar. Sekarang apa bedanya, mah? Mario di sini atau pergi dari rumah ini? Kalau Mario pergi dari rumah ini, kita nggak punya harapan untuk memisahkan dia dari Putri dan memujuknya kembali. Tapi kalau mereka tinggal di sini, kita masih bisa berupaya untuk merusak perkawinan mereka, sekalipun melukai kesabaran. Ada aja. Urusan Ami belum selesai. Sekarang muncul urusan Mario. Saya kan udah bilang, kamu jangan sebut-sebut nama perempuan itu lagi. Saya alergi mental mendengar nama dia. Kalau saya tahu, mah, kamu alergi mental. Tapi kan kamu juga melihat dia sebagai masalah. Dan semua masalah perlu penyelesaian. Mah, sekarang yang mana harus utamakan? Yang mana, mah? Dua-duanya. Kamu jangan coba-coba ya menjadikan perkawinan Mario sebagai alasan kamu untuk menunda menjauhi perempuan yang bernama Ami itu. Pagi, Pak. Ngapain kamu di sini? Saya mau kerja. Pak, Papa nggak usah heran gitu dong. Papa kan mestinya bangga sama saya. Beberapa hari setelah saya menikah, saya nggak mikirin bulan madu. Saya lebih mikirin kerjaan dulu, ya kan? Kenapa kamu bilang mau kerja, yo? Ya, dorongan istri tercinta, Pak. Putri bilang, kan saya udah berani menikah, berarti saya harus berani tanggung jawab. Kan nggak mungkin kan kalau saya masih minta-minta uang sama papa sama mama. Putri juga keberatan pasti. Ya, tapi kan kuliah kamu belum selesai. Ya, tinggal buat skripsi ini. Lagian juga kan saya ambil cuti dulu biar saya bisa kerja. Nah, skripsi itu nanti saya buat berdasarkan pengalaman kerja saya, Pak. Keadaan makin berat, Pak. Saya rasa Papa harus membutuhkan seorang asisten yang bisa Papa percaya. Ya udah. Sekarang kamu ke para personali ya. Sudah ke sini. Oke.
Selamat siang Raja, ini Ami. Suami saya nanti malam berangkat dan saya mau mengantar dia sampai ke Singapura. Sepulangnya dari sana, saya langsung masuk kantor dan dia meminta saya untuk mengundang kamu untuk makan siang di hotel di mana dia meeting. Jangan lupa ajak Sandra ya. Halo, Raja? Halo, halo. Ngelamun ya? Enggak, saya nggak ngelamun. Tapi saya udah janji untuk makan siang sama Om Sandra yang baru datang dari luar kota. Oh, begitu. Ya sudahlah. Oke, bye. Hai sayang, gimana suasana di kantor tadi? Ya suasananya capek. Baru pengenalan aja sama stafnya papa, terus pengenalan sama pekerja. Oh, oke. I've got something for you. Apa? Oh. Wow. Yo, apa-apaan ini? Kan dulu saya pernah janji sama kamu mau niru papa kamu. Oke. Yo, kalau untuk masalah bawa bunga itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masalah yang lain, kamu tetap harus nunggu loh. Kalau Sun boleh nggak? Sun pipi aja ya. Oke. Masuk say. Kamu menyuruh Mario mata-matain saya. Dari mana kamu punya pikiran begitu? Mario dari pagi mendadak ke kantor, masuk kerja. Padahal dia sama sekali nggak ngomong apa-apa dari pagi sama saya. Gara-gara perempuan itu, dia nggak beri kesempatan sama sekali sama saya untuk bicara sama dia di rumah. Terus kamu tolak dia bekerja? Saya sama sekali tidak tahu menahu dia memutuskan untuk bekerja. Tapi saya sangat mendukung keputusannya. Minimal, dia memperkecil kesempatan perempuan itu untuk bergenit-genit sama kamu. Beberapa klausul di sini kelihatannya seperti mengikat Pak Raja secara sepihak. Ya kenyataannya memang begitu, Pak. Iya, tapi kenapa Pak Raja mau-maunya ya membuat perjanjian yang berat sebelah ini? Waktu itu Pak Raja perlu dana. Yang saya dengar, Pak Raja dan Bu Ami berkolaborasi untuk menyaingi dan menghancurkan perusahaan milik Pak Arya, Pak. Tolong jangan bilang saya membocorkan ini, Pak ya. Kami melaporkan semua ini karena terus terang karyawan di sini tidak tahan melihat pengaruh Bu Ami. Dia sepertinya mau mengambil alih perusahaan ini, Pak. Ya, jelas dari perjanjian ini kalau kita memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak, ya berarti kita harus bayar denda yang besar. Lain halnya kalau Ibu Ami sendiri yang memutuskan untuk lengser dari sini, ya kalau itu sih kita nggak kena bayar denda. Iya, bahkan pengembalian dana itu bisa bertahap. Dan jika perusahaan rugi, pengembalian dananya masih dipotong dengan persentase kerugian. Pak Herman, sekarang saya minta pikirin gimana caranya membuat Bu Ami untuk hengkang dari sini, tapi atas kemauannya sendiri. Iya, Pak. Kalau bisa sebelum makan siang saya udah bisa dapat rincian dari rencana Pak Herman ya. Baik, Pak. Permisi dulu, Pak.
Ya biasa rutin, nungguin suami bohongan pulang dari kantor, terus nginep di rumah mertua bohongan. Kalau kamu ngapain? Ya nemenin kamu di rumah. Nanti kalau kita jalan berdua, takut kepergok sama mertua bohongan kamu itu. Yuda, Vin, kalau Yuda ngajakin jalan, kamu jalan aja ya, nggak usah pedulin saya. Halo, iya Yud? Orang biro iklan pelangi mau ketemu saya. Kapan? Di mana? Kalau kamu setuju, saya akan telepon dia sekarang. Tapi saya juga pengennya kamu ada di sana, Yud. Iya, soalnya saya belum tahu bagaimana melakukan deal dengan biro iklan. Yang benar. Benar. Kalau kamu nggak keberatan, saya juga mau minta kamu jadi penasehat saya untuk urusan begitu. Lebih dari sekedar penasehat, saya bersedia kok. Makasih ya, Yud. Iya, oke. Sampai nanti. Dah. Selamat ya Vin, karir kamu makin menanjak. Makasih. Tapi biarpun kamu minta Yuda untuk menjadi penasihat kamu sementara, tapi kamu tetap harus teliti untuk membaca semua kontrak yang disodorin sama kamu. Karena kan kadang-kadang suka ada klausul yang menjebak loh, Vin. Iya, Put. Saya sangat setuju sekali. Segera aja dilaksanakan. Tapi kepala gudang akan kena getahnya, Pak. Oh, gampang aja. Untuk sementara kita bisa pura-pura pecat dia sampai Bu Ami menarik diri dari perusahaan ini. Terus dia kita panggil lagi. Dan selama dia di rumah, gajinya tetap dibayar. Menjadi model untuk biro iklan pelangi yang mempunyai klien-klien perusahaan multinasional adalah dambaan setiap model. Saya udah mendapatkan kontrak sebuah iklan tanpa sebelumnya bermimpi apa-apa. Itu semua kan berkat dukungan kamu, Yud. Dukungan saya percuma kalau kamu tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Kamu sadar atau tidak, kamu memegang moto yang sama dengan saya. Saya rasa ketika kamu bertemu tadi, Pak Rinto sudah bisa membaca kalau kamu memegang moto itu juga. Apa moto kamu? Pekerjaan apapun yang ada di tangan kita harus kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Ya, saya belum berani mengatakan kalau diri saya ini sukses. Tapi saya yakin 100% moto itu merupakan kunci keberhasilan bagi setiap orang. Pak Herman bukan orang baru di perusahaan Papa, Tante. Dia udah tahu persis seluk-beluk perusahaan. Dan dia juga yang punya ide untuk menukar secara diam-diam sebagian bahan baku di gudang dengan bahan baku kelas 2. Dan hasilnya sesuai dengan perkiraan. Beberapa perusahaan langganan mereka mengirim surat pembatalan pembelian setelah mereka melihat kualitas bahan baku di bawah standar. Tapi Tante tetap tidak setuju kalau dengan dalih kamu memberikan dia pelajaran, kamu justru jadi merusak perusahaan papa kamu. Tante gak seneng kalau kamu jadi dendam sama papa kamu. Ini bukan masalah saya sama papa saya, Tante. Ini masalah Ami. Ami itu menginvestasikan dananya ke perusahaan Om Raja dengan maksud mau menjegal perusahaannya Papa. Dan sepertinya Om Raja sama Tante Sandra sangat mendukung usahanya Ami itu, Mah. Tapi kelihatannya belakangan ini Ami selain mau menguasai perusahaannya Om Raja, kalau menurut Tante Sandra kelihatannya Ami juga mau merebut Om Raja juga. Dan saya udah mempelajari situasinya, Tante, dari orang-orang kepercayaan Papa yang juga gak suka sama Ami. Dan saya rasa ini satu-satunya cara untuk membuat Ami hengkang. Makanya waktu Mario sama Vina itu putus, orang tuanya Mario tuh panik banget, kayak orang tua yang kebakaran jenggot. Ya
itu bisa dimaklumi karena mereka sangat mengharapkan dana dari Haryono untuk mengembalikan investasinya Ami. Mama kok gak pernah ya berpikir keadaannya sekarang jadi serut ini di keluarga kamu, Mario. Ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Mbak Mi, silakan. Selamat datang kembali. Sampai detik ini saya sangat menyesal karena kekalutan pikiran saya membuat saya nggak bisa memenuhi makan malam sama suami kamu. Enggak apa-apa. Suami saya bisa maklum kok. Baru saja saya melihat Mario ada di kantor ini. Iya, dia udah beberapa hari ini kerja di sini. Begitu mendadak sehingga kamu tidak memberitahu saya. Ada kejadian mendadak selama Bu Ami nggak masuk kantor. Mario menikah. Anak kamu menikah dan saya tidak diberitahu. Apakah sudah begitu jauh hubungan kita sekarang ini? Saya dengan Sandra juga kaget setengah mati. Mario itu Toto pulang bawa istrinya. Mereka kawin lari di Bogor. Dan yang lebih mengagetkan lagi, istrinya adalah Putri. Oh my God. Ya karena itu, saya terima dia kerja di sini daripada dia kerja dengan Arya. Ya, ada apa? Maaf Pak. Ini PT Angkasa, PT 14 sama PT Cemerlang mengembalikan semua bahan yang kita kirim Pak. Dan mereka juga menuntut pengembalian uang muka yang mereka udah bayar ke kita. Apa alasan mereka? Mereka bilang bahan yang kita kirim kualitasnya di bawah standar Pak. Nggak mungkin. Mereka sudah bertahun-tahun beli bahan baku dari kita. Dan kualitas bahan baku kita selalu memuaskan. Ya, tapi kenyataannya memang begini. Ini surat penolakan dari mereka. Biar saya yang bicara sama mereka. Telepon dari Bu Ami, Pak. Bilang sama dia saya tidak perlu bicara dan juga tidak perlu penjelasan. Minta dia segera mengembalikan uang muka yang pernah kita kirimkan. Dan katakan kita sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Baik, Pak. Apa jawaban mereka? Mereka tidak mau bicara. Hanya lewat sekretaris. Mereka minta uang muka mereka dikembalikan. PT 14 juga begitu? Baru beberapa hari saja saya tidak masuk kantor. Semuanya jadi hancur begini. Saya nggak berpikir mereka langganan lama kita kan? Sebelum anak kamu kerja di sini, ini tidak pernah terjadi. Ini suatu kebetulan atau memang kesalahan? Saya akan bicara dengan dia. Saya ikut. Mas, mana Pak Mario? Pan baru aja minggat Pak. Tadi Bapak sibuk telepon aja sih. Jadi Pak Mario titip pesen aja sama Aye Pak. Dia bilang mau makan siang di rumah mertuenya. Itu anak betul-betul keterlaluan. Yang keterlaluan siapa? Kamu! Loh, salah saya apa sih? Tahu gak kamu? Semua orang sibuk di sini. Kamu enak-enak makan siang di rumah mertua kamu itu. Loh Pak, saya kan nggak mencuri jam kerja, cuman memanfaatkan waktu makan siang aja. Karyawan lain juga begitu. Ya, sudah. Nggak usah panjang lebar. Kita mendatangi satu persatu perusahaan yang membatalkan kontrak pembelian. Dan kamu harus ikut. Loh, buat apa lagi?
Kan mereka udah menolak berhubungan sama kita. Kita mau negosiasi ulang. Tadi sudah datang ke PT Angkasa. Mau bujuk Pak Lukas agar mau meneruskan kontrak pembelian bahan baku dari Raja. Mungkin mereka sekarang ke PT Gemilang. Atau mungkin juga dia langsung ke sini. Raja sekarang mulai terkena tulah dari perbuatannya sendiri, Pak. Dulu dia mengkhianati bapaknya. Dan sekarang anaknya ngerjain dia. Yang ngerjain dia bukannya Bung Herman. Pak Hanafiah kelihatannya begitu yakin. Bapak dapat informasi dari mana? Herman itu kan masih sepupu saya, Pak. Dia memang sudah lama jengkel sama Ami. Itu partner usaha Raja yang sok ngatur. Tapi dia tidak berani senekat itu kalau tidak ada backingnya. Bicara soal jengkel, yang jengkel bukan cuma dia. Saya juga jengkel kok. Pak Lukas, yang lainnya juga begitu. Dulu, Sandra isinya Raja yang sok ngatur. Sekarang, Ami jauh lebih sok mengatur daripada Sandra. Dia pikir dengan sensualitasnya bisa menaklukkan semua laki-laki. Sekarang saya kepingin tahu, siapa sih yang membackingi Bung Herman? Mario, anak laki-lakinya Raja, yang baru ikut kerja di perusahaan bapaknya. Ternyata dia juga jengkel melihat sepak terjang Ami. Begitu anak Raja meminta Herman untuk mencari akal supaya menjegal Ami, Herman langsung menyambut permintaan itu dengan senang hati. Saya tidak tahu kalau anaknya Raja terlibat. Tapi saya sangat mendukung sekali gagasannya Bung Herman. Apalagi sasarannya Ami. Saya sudah sangat muak sekali dengan Ami. Ya. Oke, sebetulnya saya ingin ngobrol lebih lama. Tapi saya masih ada janji dengan orang lain. Kalau nanti Raja menghubungi Bapak, ya pura-pura bilang sama dia, Hanafiah yang menggantikan posisinya sebagai supplier bahan baku di perusahaan Bapak. Ada alasan pribadi? Ya. Ada Pak Raja dan Bu Ami, Pak. Ya, silakan masuk. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Apakah kami mengganggu? Kebetulan saja pembicaraan kami baru selesai. Silakan. Apa kabar Pak Ibrahim? Baik. Ibrahim. Kenalkan, ini anak saya Mario. Ibrahim. Bapak ini adalah supplier baru saya untuk menggantikan perusahaan Anda, Bung Raja. Kenalkan Pak, ini saudara Raja. Saya sudah lama kenal dengan Bung Raja. Tapi mungkin dia sudah lupa sama saya. Saya pernah ketemu di mana ya? Di perusahaan yang Anda kuasai sekarang. Saya dulu wakil almarhum Pak Baskoro, ayah Anda. Dan saya masih ada di perusahaan itu sewaktu Anda mengambil alih perusahaan yang diwariskan Pak Baskoro kepada Dewi Fortuna. Lalu semua orang lama yang tahu persis tentang kepemilikan perusahaan, termasuk saya, Anda singkirkan. Baik, saya permisi dulu. Silakan. Saya sudah tahu dunia ini sempit. Tapi saya tidak duga sesempit ini. Silakan. Oke, makasih. Saya mau permisi sebentar. Mau kemana kamu, Yo? Saya mau ke toilet. Sorry ya. Saya rasa sikap saya sudah cukup jelas.
Dan seperti yang Anda dengar barusan, saya sudah menandatangani kontrak dengan Pak Hanafiah, yang kebetulan Anda kenal sudah lama. Begini Pak, kedatangan kami pertama ingin minta maaf atas keteluran orang-orang saya. Yang kedua, untuk menyampaikan penawaran baru dengan harga yang lebih rendah dari harga sebelumnya. Wah, maaf Saudara Raja, saya tidak bisa begitu saja membatalkan kontrak dengan Pak Hanafiah. Pak Hanafiah. Ya, permisi sebentar Pak. Kalau Bapak nggak keberatan, saya minta waktunya untuk bisa ketemu sama Bapak. Untuk apa ya? Pribadi Pak. Saya mohon, kapan kita bisa ketemu, janjian Bapak atur aja waktunya, kapan aja. Kalau begitu, telepon saya beberapa hari lagi. Karena nanti siang saya harus pergi keluar kota. Oke. Makasih Pak. Loh, mau kemana? Udah nggak ada lagi yang harus bicarakan. Kita harus cari pembeli baru. Kamu ada acara nggak hari ini? Ada. Biasa, acara bengong. Kenapa emang? Gimana kalau kita ke mall? Temenin beli lipstik udah habis. Ke mall? Yang bener kamu. Emangnya kenapa? Hai. No, masuk no. Lu tuh mau jadi ratu kecantikan? Apa masih mau jadi mahasiswi sih? Habis gimana dong? Lipstik udah habis sih. Lipstik habis dipikirin. Liburan kuliah udah mau habis dicuekin. Kuliah? Emangnya kita udah mau masuk kuliah lagi? Makanya Put, jangan keasikan main penganten-pengantenan. Tuh dengerin. Nanti keburu jadi pengantin beneran, kuliah keteteran. Ya abis gimana dong? Gua kira kan liburan masih panjang. Gara-gara kan sekarang lagi banyak banget demo di mana-mana. Yang mau demo silakan demo, yang kuliah jalan terus. Sayang dong Put, bayar kuliah mahal-mahal, waktunya habis dipakai buat demo. Lain cerita kalau biaya kuliah dapat subsidi. Loh, emangnya nanti yang kuliah nggak disentimenin sama yang pada demo itu? Disentimenin gimana? Yang mau demokrasi, ya suka-suka sendiri dong, selama nggak ngerugiin orang lain. Kalau memaksakan kehendak, namanya bukan demokrasi, ya nggak? Itu namanya demokrasi. Ya udahlah, No. Lo mendingan stop ngomel dan berdebat soal masalah politik itu, nggak penting. Mendingan gini aja, gimana kalau sekarang juga nih kita ke mall, gimana? Ya? Sekalian kita beli tuh segala macam alat tulis. Abis kayaknya selama liburan ini, gue nggak tahu alat tulis gue tuh ngilang kemana semua. Memang dia nggak pernah punya alat tulis. Udah cukup, let's go, kita cabut, oke? Ya udah, ayo cepetan. Cepet ah, bentar, sepatu gue. Dah, yuk. Ini denok tante. Putri ada. Oh, terima kasih deh tante. Ya, yuk. Telepon dari siapa barusan? Dari Denok, mah. Nanya anaknya lapmut itu. Ayo, nanti kesiangan. Kalian ini gimana sih? Katanya untuk memperlancar sandiwara kalian, untuk sementara Putri dan Vina nggak boleh jalan bareng, untuk menghindari supaya nggak ketahuan sama mamanya Mario.
Kemungkinan itu sudah diantisipasi, Oma. Barusan aja saya telepon ke rumahnya Mario berlaga nanyain Putri. Yang angkat mamanya Mario. Berarti dia kan ada di rumah, Oma. Ya sudah, kalau kalian memang yakin bakalan aman, silakan pergi. Oma cuma ngingetin. Ya, Oma. Kita pergi ya, Oma. Ya, hati-hati ya. Ya, Oma. Dah. Ya, Oma. Jangan lupa oleh-olehnya buat Oma. Put, lu jangan puter kepala ya, di sebelah kanan gue omanya Mario lagi jalan mau kesini. Apa? Jangan puter kepala. Iya, di sebelah kanan gue. Aduh, udah lu ikut gue aja. Lu ikut gue aja, jangan lihat ke belakang. Ayo cepetan. Tapi kan gue pilih. Aduh, enggak. Siapa? Oh iya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.